Uang gampang dicari. Tapi kalau kita udah sakit, uang yang kita cari untuk ngobati penyakit itu, gitu kan. Ketika kita mau berbahagia, kita mencintai seni dan budaya juga rasanya berbahagia. Mungkin lebih bahagia daripada pada saat kita mengalami perkawinan. Balik sama saya. Iya. Saya harta nggak punya, rumah nggak punya, tapi cowoknya banyak. Jadi saat itu saya bilang gini, kamu mau sama saya nggak? Saya gituin. Kalau kamu nggak mau sama saya, mau ceraikan, mau balik, ya udah saya udah punya nih pasangannya yang baru. Saya mau jujur, pernikahan itu kita harus satu agama. Dan itu tiang kita agama, bukan soalim ya Pak. Jadi saya ngerti kan, karena kan sekolah saya dulu pesantren. Masalah keuangan, masalah mencari uang. Saya selama anak saya gede, sekarang umur saya 53 tahun, saya tidak pernah dibantu sama laki-laki untuk cari nafkah. Saya sekolahin anak sampai kuliah, itu biaya saya sendiri. Selamat siang guys. Hari ini Mr. Puisi kedatangan wanita antik. Nah, coba tebak siapa dia. Kiranya kalau bisa menebak nanti kasih hadiah menginap gratis di Bali. Untuk itu mari kita dengarkan wanita antik yang penuh dengan kontroversi. Siapa dia? Kita ajak ngobrol. Elis Sugigi. Bapak tadi salah, bukan wanita antik. Wanita cantik. Wanita cantik kurang C Pak. Oh gitu. Saya nggak mau dibilang antik. Kalau yang punya antik itu cuma bapak-bapak di museum ini, barangnya antik-antik. Oh gitu. Iya, masa saya mau jadi barang antik di tempat museum Puma? Kan nggak mungkin. Nah sekarang kalau kita mau ketemu Mpok Eli, dan lucunya tambahannya Mpok Eli Sugigi. Kalau nama Sugigi, kalau Su itu bangsa Sanskertanya tuh paling top, paling baik, terbaik. Iya. Kadang-kadang juga terburuk loh. Nah, jangan dong. Sugi aja Sugi. Sugi bahasa Jawanya kan kaya. Sugi. Kalau kaya sih kita nggak munafik ya. Kalau kaya mau belum, kaya banget mau belum. Tapi cukup aja. Udah bersyukur, alhamdulillah. Udah diberikan hidup sehat sama Tuhan. Ya nggak, kita jadinya itu yang bermanfaat buat aku, yaitu sehat. Uang gampang dicari. Tapi kalau kita udah sakit, uang yang kita cari untuk ngobati penyakit itu, gitu kan. Jadi sehat dulu aja. Sehat dulu, cari uang. Habis itu cari suami. Cari suami, nah inilah. Nah, ini makanya aku bilang wanita kontroversial. Kenapa? Kontroversial karena dibilangnya tukang nikahin berondong, ya benar. Satu tingkat berondong 5 kali, dan harusnya kalau kawin nanti ke-6 dapat muri. Dapat muri? Iya kan? Pernikahan terbanyak. Terbanyak. Aib Pak, aib bukan dapat muri, dapat aib. Gitu, dapat muri. Bukan dapat muri, tapi saya mah nikmatin aja, karena itu kan semua kan jodoh. Jodoh dan takdir. Kita tidak bisa menghindar takdir. Allah Subhanahu wa taala udah mentakdirkan Eli Sugigi jodohnya harus seperti itu. Siapa yang mau sih Pak menikah cerai nggak ada yang mau. Ada orang istilah begini. Cinta sekali, mati sekali. Ada yang begitu kan? Mungkin seperti Bapak kali ya, yang cinta sekali dan sekarang masih duda. Masih duda. Itu. Kenapa? Saya tak balik nanya, kenapa nggak mau kawin lagi? Karena saya yang ditanya di ceritanya, kenapa? Kita mendapat kebahagiaan bukan kita harus kawin baru mendapat kebahagiaan. Ketika kita mau berbahagia, kita mencintai seni dan budaya juga rasanya berbahagia. Mungkin lebih bahagia daripada pada saat kita mengalami perkawinan. Padahal itu salah satunya. Kenapa? Artinya saya sekarang pacaran kawin dengan budaya. Makanya saya mempunyai museum budaya, itu loh alasannya. Padahal harta ada, rumah nggak kurang banyak banget, tanah luas. Tapi wanita nggak ada. Nah, terbalik sama saya. Saya harta nggak punya, rumah nggak punya, tapi cowoknya banyak. Nah, itu tepuk tangan dulu Mbak Eli. Ini saya bingung ini Pak. Kenapa? Karena saya tenar kali Pak. Banyak orang yang sekarang mau jalan pintas jadi artis gitu. Wah kayaknya kalau ikut Po Eli nih, gue ngetop nih. Gue langsung centrang biru nih IG-nya, Instagramnya mungkin gitu ya. Tapi walaupun mereka beranggapan gitu sama saya maunya nikah Pak. Saya tidak mau berzina, saya tidak mau menjalankan yang di luar syariat agama. Jadi kalau emang situ mama saya nikah
begituin. Karena kita tidak boleh kalau nggak boleh kan berzina, dosa banget. Nah, jadi saya tidak mau istilahnya adalah apa, saya bukan orang yang apa namanya benar juga, bukan orang yang emang benar-benar orang yang Islamnya kuat banget, tidak munafik. Saya juga masih tidak di jalan yang benar. Tapi saya tidak mau makin nggak benar. Makanya setiap punya laki saya tuh harus menikah. Saya mau jual diri nggak laku kan, nggak cakep. Coba kalau saya cantik, dulu kan saya cantik ya Pak, body saya bagus. Kalau mungkin wajah saya cantik, mungkin harta saya udah banyak Pak. Saya mungkin tidak seperti Elisu Gigi, bukan lagi Elisu cantik jadinya. Tapi ngomong-ngomong ya, katanya Mpok Eli ini kalau harus nikah kan. Iya. Tetapi konon bener nggak beberapa yang mantan suami nikah siri? Oh benar. Nah, saya mau tanya, nikah siri itu sah apa enggak ya? Nikah siri sah kalau menurut syariat agama dan mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan ustadz. Karena nikah siri itu kan kita udah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu sah. Tapi kalau nikah agama karena dapat surat doang perbedaannya. Nikah siri dan nikah agama kan nikah siri. Kalau nikah di kantor urusan agama itu dapat surat. Bedanya kita nggak dapat surat aja dan tidak bisa menuntut. Harta gono gini kita tidak bisa dapat gitu. Lah nggak mungkin dapat karena harta saya yang cari. Harta. Nah waktu nikah itu kan ada saksi. Saksi. Boleh nggak di dalam menikah secara Islam ada saksi-saksinya yang bukan menganut agama Islam? Boleh apa enggak? Tidak boleh. Di agama beda aja, di agama orang Kristen aja maaf ya. Yang datang itu pasti agama Kristen semua. Ya. Nah, di agama Islam pasti saksinya itu harus Islam. Kalau misalkan dia bapaknya beda agama, itu yang saya mau pertanyakan, boleh tidak gitu kan. Jadi gini, misalkan saya bapak saya orang Kristen, andai itu Islam, tapi kan saksi harus perempuan itu harus laki-laki. Kalau menurut saya saksinya ya harus satu agama gitu. Kalau saya tahu ya, tapi kan kita bukan sombong masalah agama. Yang saya tahu saksinya pun harus satu agama karena nanti akan ada kayak bencana atau dia bercerai atau dia rumah tangganya berantakan terus katanya gitu. Jadi ada satu syariat satu agama katanya ya. Saya juga bukan orang pintar agama Pak, tapi menurut saya saksinya itu harus satu agama gitu. Kan dia saksi sama Tuhan, saksi sama Allah. Saksi kalau itu saksi sama Tuhan kan. Bahwa saksi pernikahannya harus menyebutkan syariat Islam juga pasti kan kalau saksi? Iya gitu. Nah konon katanya benar apa enggak ya, saya nggak tahu. Konon sekarang lagi rame-rame tuh mahal ini kawin dan sudah masuk agama Islam. Konon katanya ada saksi yang beda agama, benar apa enggak? Pernah dengar nggak itu? Pernah sih, teman-temannya juga pernah ada saksi beda agama, tapi yang sekarang ada yang langgeng, ada yang juga nggak langgeng. Tapi kalau masalah yang Rizky Febian sama Mahal ini saya nggak diundang tuh jadi. Gitu ya. Nah, kalau secara agama seandainya ada saksi yang agama yang beda, konon katanya nggak boleh kan? Nggak boleh katanya. Tapi kan itu bapaknya sang mempelai wanita masih agama Hindu ya. Cuman Mahal ini udah masuk Islam gitu kan ya. Nah itu saya bukan ngatain dia ya, tadi saya ngomong bukan. Jadi kan kita tahu aja soal masalah agama. Saya juga bukan ibu hajah, bukan ustadz, tapi yang menurut agama ya tidak boleh kalau tidak satu agama gitu saksinya gitu. Berarti kita kalau itu beli wali hakim biasanya. Tapi sah nggak secara kan? Sah, mungkin di kantor urusan agama dianggap sah, tapi di mata Allah kita nggak tahu gitu kan. Di mata Allah kita nggak tahu sah atau tidak. Tapi kalau di menurut agama itu sah. Menurut kantor urusan agama kan udah pegang buku. Menurut kantor urusan agama dia udah masuk Islam, dia menikah, itu menurut sah. Tapi kita nggak tahu di mata Allah yang sah atau tidak, itu aja. Gitu ya. Nah ini yang uniknya kan yang sudah berpengalaman 5 kali nikah. Konon katanya kelima-limanya berondong dan saya pernah Pak saksi punya orang Kristen cerai langsung. Nah itu mudah-mudahan. Saya pernah. Mudah-mudahan yang kawin agama yang saksi mudah-mudahan jangan. Dan saya juga pernah ngajak suami saya masuk Islam. Yang Aldo. Nah itu menikah siri. Menikah siri, Aldo itu tadi agama apa? Kristen. Suami keberapa nih? Suami ketiga. Ke Kristen. Dia Kristen, terus dia menikah sama masuk jadi harus menikah siri. Langsung dia tidak masuk Islam dulu, langsung dia mengucapkan syahadat. Saya rasa saya tidak sah, tapi karena saya cinta waktu itu,
Jadi saya kemakan sama cinta kali itu kan dulu, kemakan sebelum saya berhijab juga. Kemakan sama cinta dan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saat itu saksinya pun kalau nggak salah teman saya itu orang Kristen satu, yang bukan orang Kristen satu gitu. Nah, makanya cari saksi seagama. Jadi saya tuh nikah siri itu kalau nggak salah saya bersama resmi sama nikah siri ya. Jadi ya 2, yang satu 12 tahun, justru bapaknya anak-anak yang nikah siri. Oh, jadi suami pertama. Justru suami pertama karena nggak disetujuin. Akhirnya dia karena kecintaan sama saya juga. Saya juga dia sayang sama saya. Saya tidak milih dia orang kaya atau orang apa. Saya menikah tanpa restu orang tua dari mempelai laki-laki. Beda agama lagi? Satu agama. Satu agama. Menikah Islam, siri. Itu saksinya sih Islam saksinya. Bertahan 12 tahun. Kenapa harus siri? Padahal kan sudah saat itu tidak direstui keluarga. Tidak direstui keluarga, dia hanya mau cepat-cepat nikahin saya biar tidak berzina, gitu maksudnya. Dan akhirnya menikah. Sepanjang pernikahan saya itu ribut, berantem, tidak berhenti-berhenti Pak. Miskin, hidup susah, ribut. Tapi saya punya anak Ulfi dan Yoga, dan itulah. Nah, saya mikir lagi pas anak mau sekolah kan, tidak bisa punya akte kalau nggak ada buku nikah. Nah itu kan. Saya berpikir otak lagi gimana saya bisa sekolah. Bikin kakak, alhamdulillah dengan perjuangan saya bikin bisa bikin kakak. Dan gitu sudah bercerai, anak saya udah masuk sekolah ya. Sudah masuk sekolah, saya berjuang bisa bikin akte, masih dibantu dan bisa anak saya sekolah sampai sekarang udah lulus semuanya gitu. Kemudian suami kedua? Suami kedua cuman 6 bulan. Lah, kok singkat banget? Singkat banget karena LDR. Jarak jauh nih. Jarak jauh tapi dia ini apa namanya berbelok. Berbelok atau nyeleweng? Nyeleweng bukan nama perempuan deh, itu aja. Nah, waduh, itu lebih kejam dari pembunuhan itu. Itu berselingkuh tidak dengan, karena saya tahu sebenarnya saya udah tahu dia, saya udah maafkan dia, saya terima dia. Kita kan dapat pahala Pak kalau menyembuhkan orang lain gitu kan ya. Saya udah terima dia dengan keadaan dia, tapi dia saya ajak pindah dari Semarang ke Jakarta. Yuk kuliahnya transfer aja ke Jakarta biar nanti kamu bantuin saya kerja. Saat itu saya masih di koordinator penonton kan. Yuk bantuin saya kerja, kamu kuliahnya transfer aja ke Jakarta. Dan ternyata dia tidak mau. Karena berat ada pacarnya di sana. Akhirnya saya minta bercerai. Karena saya udah ketemu Aldo yang tadi, yang orang Kristen. Dalam saat perceraian dia tinggal di Semarang, saya jujur saya berselingkuh. Dengan yang ketiga? Yang ketiga. Berselingkuh dekat. Dosa dong kalau selingkuh. Tapi kan saya udah proses perceraian sama dia. Proses perceraian. Proses perceraian, selama proses saya ketemu Aldo, jadi saya harus tegas. Kalau kamu nggak mau sama saya udah punya, dulu kan saya merasa cantik Pak, merasa cantik karena punya duit ya. Jadi kalau kamu dulu agak cantik. Agak cantik. Tapi sekarang bukan cantik ya. Agak cantik, jadi bukan gak cantik. Kalau gak kan emang cantik kan dari Bali. Jadi saat itu saya bilang gini, kamu mau sama saya enggak? Saya gituin. Kalau kamu nggak mau sama saya, mau ceraikan, mau balik, ya udah saya udah punya nih pasangannya yang baru. Saya mau jujur, orangnya nggak mau di belakang gitu kan ya. Ternyata dia nggak mau. Setelah pas saya dapat yang baru, dia mau balik lagi sama saya. Yang kedua? Yang kedua, saya mau mempertahankan rumah tangga. Saya udah nggak bisa. Saya udah nggak mau. Akhirnya saya urus perceraian sampai itu nikah resmi Pak. Nikah resmi pertama kali. Itu kan kalau nikah resmi kan sulit sekali dengan. Sulit, tapi alhamdulillah agama ya. Saya bisa ngurus lagi sendiri lagi untuk perceraian. Saya datangin ke Semarang, dia tidak mau tanda tangan surat cerai. Sampai saya nangis kayak drama India, berantem di jalanan. Dia tidak mau tanda tangan juga. Akhirnya putusan saya kasih, dia dengan syarat tolong saya kasih uang saya 2 juta. Apa 4 juta saat itu nih. Saya mau ngasih tanda tangan kamu. Saya kasih uang dia 4 juta. Saya ongkosin dia ke pesawat, ternyata dia telat ke pengadilan. Dia telat ke pengadilan, akhirnya hakim memutuskan panggil saksi. Karena ini udah emang hakimnya kesian sama saya, merasa dikerjain kan. Jadi udah panggil saksi, saya putuskan cerai sekarang. Jadi cukup dengan saksi bisa diketok palu juga? Karena kan dia udah tanda tangan. Kalau udah. Cuman dia mau balik ke Jakarta, mau sidang berdua. Cuman udah saya minta sama hakim
Udah deh, udah nggak ada ini lagi, saya udah nggak mau ada apa bukan mutasi apa namanya. Rujuk ada kan kata-kata dari itunya kan saya nggak mau lagi deh gitu kan ya. Saya nggak mau lagi. Surat pernyataannya mau menceraikan sudah ada. Sudah ada. Oh, kalau itu tidak ada nggak bisa putus. Iya. Iya kan? Dan saya cerai cerai langsung dalam saya bercerai itu 6 bulan nikah sama dia, ketemu Aldo, dan Aldo emang kalau kamu menikahin saya cepet-cepet, saya tidak mau berzina, saya gituin. Kita nikah sirih aja, saya gituin. Aldo agamanya? Kristen. Masuk Islam. Dan dia setahun percintaan, dia selingkuh. Wah, waduh. Dia ganteng banget, Pak. Dia ganteng banget. Makanya jangan cari yang ganteng-ganteng. Dia selingkuh, padahal saya udah baik. Di perselingkuhan dia, saya terima. Oh, saya terima. Selingkuh, saya terima istrinya. Saya terima istrinya. Loh, saya tahu. Jadi dia selingkuh, dia kawin lagi. Saya suruh kawinin, dia hamil 2 bulan soalnya. Kawinin. Saya suruh kawinin. Habis itu kamu masih terima? Masih terima. Tapi pas dia pindah agama lagi ke Kristen lagi, dia mulai ke gereja. Langsung? Karena istri yang sana masuk Kristen. Oh gitu. Iya. Saya tidak terima. Karena dalam pernikahan itu kita harus satu agama. Dan itu tiang kita agama. Ya. Bukan soalim ya Pak. Jadi saya ngerti kan, karena kan sekolah saya dulu pesantren. Gitu kan. Jadi ya sudah, kita jadi berteman aja. Saya cerai lagi di 2013. Waduh. 2013 saya bercerai sama Aldo, saya menjadi janda 2 tahun. Jadi Aldo kan suami ketiga. Menikah lagi, saya ketemu lagi sama orang Sunda. Di 2015 sama Ferry. Suami keempat. Oke. Umurnya berapa tahun? Ferry umurnya lagi itu perbedaannya juga sama 15 tahun. Waduh, saat itu saya masih umur dia 25, dia 40, saya 40 di 25. Biasanya kan kalau orang perbedaan umur yang kalau suaminya jauh lebih tua itu biasa. Nah, tapi kalau yang istrinya jauh lebih muda kan luar biasa. Nah, gimana lagi yang abis itu yang keempat bedanya 15 tahun. 15 tahun. Nah, gimana suka dukanya gimana yang keempat? Awal pernikahan aman-aman aja, cuman anak yang kurang, masih kecil, Ulfi kan masih kecil. Jadi nggak mau emak. Ulfi itu kurang setuju, jadi semana-mana tuh harus ikut. Umur berapa masih Ulfi umur berapa waktu itu? Ulfi masih SMA waktu itu. Kalau nggak salah SMA atau SMP, jadi Ulfi nggak setuju. Sering ribut sama Ulfi, aku harus kebela itu anak, itu suami. Akhirnya Ulfi misah rumah, aku mau kos aja katanya gitu. Pisah akhirnya? Pisah sama Ulfi, jadi karena saya diemin anak saya marah-marah, saya diemin. Saya nggak mau nggak mau marahin dia apa maunya dia silakan. Anak masih labil gitu kan, saya nggak mau bisa menantang anak itu gitu kan ya. Biar dia mau kos saya biayain. Dia mau kos sekolah tetap saya jalanin, saya titipin orang untuk jagain dia, kakak saya gituin. Tapi Ferry itu bersifatnya egois. Waduh. Gitu, egois banget, cemburuan lagi. Ngatur, tidak kerja juga tapi ngatur gitu loh. Saya tidak suka diatur orangnya karena. Tapi dia kerja nggak? Enggak. Nah itu. Nggak kerja, udah kerja, egois, ngatur, selingkuh pula. Nah itu. Udah 2 tahun saya nikah, hampir 2 tahun nikah sama dia, saya pertahankan. Akhirnya saya menceraikan dia juga karena mulai berapa tahun? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Jadi nikah yang paling lama berapa tahun? Sama bapaknya anak-anak 12 tahun. Oh, 12 tahun yang suami sama pertama. Arifin, yang pertama dari anak saya lahir sampai membuahkan 2 anak gitu. Jadi yang keempat cuma 2 tahun. Enggak ada. Yang keempat cuma hampir 2 tahun. Jadi yang kedua, 3, 4 tidak ada anak sama sekali. Yang si Bagus, yang kedua 6 bulan. 6 bulan. Aldo tidak setahun, nggak ada anak. Sama Ferry juga nggak ada anak. Mungkin Allah juga ngasih apa? Nggak dikasih keturunan. Jadi kelima ini masih tanda kutip. Yang kelima ini gimana ya jadinya? Tanda kutip ya. Tanda kutip saya dibilang udah sama orang tuanya udah deket, sama keluarganya udah deket gitu kan ya, di rame. Yang kelima umurnya gimana? Umurnya dia 31 sama saya 35 tahun. Bedanya 15 tahun juga. Waduh, ini bedanya 18. Lagi itu. Kalau 18. Kok 18 sih? Saya 53, sekarang dia 38 berapa? Ya, dia sekarang 38. Saya sekarang 53. Berapa tuh? 18 bener ya? 18 tahun. 18 tahun. Oh, 15 tahun. 15 tahun. Sama 15 tahun juga. Ya. Nah, tapi sekarang kan masalahnya anak-anak setuju nggak kan, itu masalahnya. Anak-anak ya itu saya mah jadi
anak yang laki sih nggak ikut campur, cuman hanya Ulfi aja yang lagi terus kurang setuju gitu kan. Jadi ya saya ikutin, tetap ikut, harus dua-duanya harus balance gitu kan. Jadi saya milih ya udahlah gitu kan ya, saya jalankan sama yang ini, nanti juga anak ngerti kok, segituin. Sekarang saya mau tanya, yang kelima ini jadi lagi pacaran nih ceritanya nih? Kelima Udah enggak, udah putus juga. Yang kelima putus Udah lagi, sebelum kawin udah putus? Iya, di tahun 2022 kemarin. November 2022 saya udahan, jadi hampir jalan 2 tahun saya sekarang menjanda. Gitu. Kenapa udahan sama yang kelima? Ada nggak? Ada yang ngerebut lagi, gitu karena ya. dia ganteng. Waduh. Ada yang ngerebut lagi, saya ngalah. Saya mendingan mengalah daripada saya ribut-ribut lagi. Jadi mendingan saya mengalah, ya udah saya orangnya mengalah terus. Gitu kan, kalau jodoh nggak kemana kok, kalau emang kita jodoh dia kita ketemu lagi gitu aja. Sebetulnya mengalah bagus, tapi untuk menang. Mengalah untuk menang. Jangan mengalah untuk kalah. Nah itu. Saya mengalah untuk menang juga bisa, karena saya masuk langsung ke proses pekerjaan saya ada. Saya tidak sedih, saya tidak nangis, tetap semangat. Saya tidak pernah putus asa, saya tidak pernah galau untuk dalam percintaan. Udah biasa, 5 kali loh. Ini saya udah bahagia banget dari sini hati saya. Jadi untuk apa saya galau? Untuk apa saya nangis? Saya nangis kalau karena apa? Karena hidup susah, saya sedih gitu kan. Kalau saya miskin, saya sedih. Tapi kalau saya laki-laki, saya tidak pernah sedih. Nggak mau. Tapi kalau saya masalah keuangan, masalah mencari uang, saya selama anak saya gede, sekarang umur saya 53 tahun, saya tidak pernah dibantu sama laki-laki untuk cari nafkah. Itu. Saya sekolahin anak sampai kuliah, itu biaya saya sendiri. Kata orang jadi artis enakan, tapi artisnya bagaimana dulu? Saya ini komedian, saya ini bukan artis cantik, bukan penyanyi. Dan tidak bisa dikasih, istilahnya gini ya, kata-kata kutip untuk penyanyi yang cantik, bisalah dia dapat orang ganteng. Karena, bisa dia dapat orang kaya. Kalau saya apa yang saya jual gitu kan. Jadi saya berjuang sendiri untuk anak saya, sampai semoga anak saya tidak seperti saya. Anak saya bisa sekolah tinggi, tidak seperti saya, dan dapat jodohnya yang bagus, yang baik, tidak seperti saya. Karena saya takut kalau anak saya menikah nanti dibilang orang turunan gitu loh. Nanti tukang nikah, tidak, beda. Saya Elis Gigi, itu Ulfi Damayanti, itu Yoga, anak saya tidak mungkin mencontohkan saya seperti ibunya gitu kan ya. Saya mau anak saya itu hidup normal, dia dikata-katain gitu kan ya. Jangan dikatain seperti saya kan banyak netizen yang ngatain saya genit lah, apalah. Cuman orang nggak tahu kehidupan saya seperti apa. Orang cuman menghujat yang artis settingan. Bukan saya yang settingan, justru orang yang itu yang saya tidak pernah settingan sama laki-laki. Tanda kutip saya tidak pernah settingan sama laki-laki. Cuman orang menganggapnya yang deket sama saya itu cuman settingan. Tapi kita ngerasain saat dia. Masa sampai kalau saya settingan ngapain saya pengen tidur bareng. Saya sampai istilahnya bercinta sama dia. Ngapain segitu kan ya. Kalau settingan mungkin kalau nggak sama saya lah, sama yang cantik gitu kan, mau settingan. Saya jelek yang dicari apa ya. Cuman kan ada orang yang nyaman sama saya. Saya itu orangnya humor. Orang suka ketawa sama saya gitu kan. Itu mungkin dicari sifat keibuannya gitu, ngemong gitu. Itu aja sih Pak. Gitu. Jadi kalau anak pertama namanya Yoga ya? Yoga. Nah sekarang posisinya di mana? Umur berapa? Udah kerja? Sebenarnya ada anak satu lagi Pak. Loh, yang saya pernah ceritain. Kok nama lagi? Enggak. Jadi 3. Bapak belum tahu ya? Oh belum tahu. Belum tahu. Jadi saya punya anak satu pertama. Sama itu, siapa nih? Sama Arifin juga. Oh. Jadi saya punya anak tapi saya udah anggap saya nggak ada. Kenapa? Udah anggap saya nggak ada. Tapi itu masih anak. hidup kan? Hidup, anak tuh anak cantik. Jadi itu anak saya kasih orang. Loh. Karena nggak boleh, walaupun dikasih orang darah daging itu. Tapi kan, Pak itu hidup saya miskin. Buat beli susu pun nggak bisa. Iya, katakan udah sekarang dia kan udah dewasa. Ada di mana? Masa nggak pernah? Karena dia yang tidak minta menganggap saya ibunya. Nah itu. Bukan saya. Jadi ikut siapa? Ikut tukang sayur. Saya kasih. Jadi dulu saat saya lagi hamil anak itu, tukang sayur itu tidak punya anak, udah 8 tahun. Saya bilang, mau nggak? Dia minta anak saya. Ini terus terangnya saya belum pernah dengar ya? Belum pernah dengar dan Udah beritanya udah banyak Pak. Oh, ini ya? Lagi di Asati kan saya ceritain juga. Iya. Jadi gini, saya hidup itu dulu 99 atau 90-an susah banget. Terus pas saya hamil 93 itu, ada tukang sayur bilang, boleh nggak anaknya buat saya nanti, masih 8 bulan kan.
Tapi dibiayain ya rumah sakitnya nanti pas lahiran, dikasih makan tiap hari karena dulu suami saya cuma ngamen di Blok M. Akhirnya pas lahir di rumah sakitnya dibayarin di puskesmas di Joglo, daerah Joglo. Saya cuma dikasih uang 500.000 suruh tanda tangan. Tapi saya minta waktu sampai 15 hari anak saya susuin. Karena kan nggak boleh kalau anak tidak disusui. Jadi saya susuin dulu sampai 15 hari sama saya. Itu anak cantik banget. Nah, satu yang paling penting, anak itu tahu nggak dia anak angkat? Sudah Tahunya ke Jawa. Baru aja apa? Viral. 2018. Viral, ya. Ada beritanya karena saya gini, saya lagi janji orang itu, Pak. Gara-gara viral akhirnya dia tahu gitu ya? Dia tahu, karena saya ngebuka sendiri. Karena apa? Dia janji umur 20 tahun akan ditemukan karena saya tidak pernah jual anak. Ternyata tidak. Dia kabur-kaburan terus. Dia larian terus sampai akhirnya saya mencari rumah dia, ketemu tanpa alamat. Bapak ibu lagi naik haji. Dia Fitrinya kuliah di Jakarta, namanya Fitri. Dan akhirnya saya minta ketemu sama akhirnya dia nemuin saya ke rumah kontrakan saya. Dia datang anaknya, bapaknya, ibunya, dan anak saya bilang begini, kamu tetap kuanggap ibu yang melahirkan saya, tapi tidak aku anggap ibu kandung saya. Ibu kandung saya yang ini yang ngerawat saya dari kecil. Dan kamu tidak boleh ganggu saya lagi kehidupan saya. Saya ya udah, saya udah lihat kamu cantik, kamu pinter, kamu sehat. Tapi ingat Fitri, surga itu di telapak kaki ibu, saya gituin. Saya ngelahirin kamu, kenapa kamu buang saya? Bukan dibuang. Saya tidak buang kamu, karena nggak mampu. Kalau kamu ikut saya terus, nasibnya kayak Ulfi sama Yoga. Susah dari kecil saya jadi pembantu, jadi tukang cuci di rumah orang-orang. Sebelum saya jadi artis, saya dulu hidupnya susah sama Ulfi sama Yoga. Sampai untuk anak saya sunat aja nggak punya Fitri, saya gituin. Saya kerja pintu ke pintu, saya cuci namanya baju. Fitri ya? Kan lahirannya Lebaran. Idul Fitri. Iya, pokoknya dia minta, dan 2018 terakhir ketemu, dia minta saya jangan diganggu lagi. Ya sudah, saya dengan perjanjian, saya tidak ganggu lagi, saya mohon, tapi sebenarnya kalau dia menikah panggil saya. Tapi sampai sekarang nggak ada panggilan. Udah nikah? Belum tahu. Nah harusnya kan silaturahmi, kan tidak saling mengganggu, hanya silaturahmi. Nah kalau emang dia nanti dia menikah tidak manggil saya bukan doain ya, semoga aja sih anak saya bahagia. Tapi ingat masih ada ibu kandungnya. Doa ibu kandung, doa yang ibu melahirkan, air susunya pernah diminum sama dia. Aku mohon dia sadar bahwa ini jelek-jelek ini yang disukai ibunya gitu aja. Mungkin dia malu punya ibu yang sering dihujat tentang masalah giginya gitu. Tapi saya melahirkan anak saya cantik semua. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang mukanya kayak saya. Tapi dia alhamdulillah cantik semuanya. Berarti udah umur 23 ya kalau ya? Lebih, Ulfi aja 27. Oh iya, dia hampir 30. Mungkin udah married. 93. Kemungkinan udah kawin ya? Kalau udah kawin ya nggak apa, saya nggak diundang. 93 tahun berapa sih dia? Iya. 30 ya? 20 tahun. Oh, di luar biasa. S2, dia udah S2. Udah S2? Udah S2. Waduh. Yang Yoga S1, anak saya. Berarti tukang sayurnya kaya juga dong. Setelah ngambil anak saya, dapat rezeki banyak. Rezekinya sekarang rumahnya 3, mobilnya 3 dulu. Waktu saya antar rumahnya nggak ada segede gini. Nah, bilik. Tapi kan saya ikhlas. Karena saya ikhlas, sekarang mobilnya 3. Udah naik haji. Saya ini belum naik haji. Rumahnya 3, mobil 3. Anak saya bawa mobil lebih mewah dari mobil saya. Jadi rezeki anak ya. Rezeki anak. Mungkin ya saya yang ya saya udah minta maaf sih sama Allah, juga saya minta maaf atas perlakuan saya yang ini gitu. Nah sekarang kalau Yoga? Yoga di rumah neneknya kerja. Kerja ya? Kerja di mana? Kerja di Shopee. Dia nggak mau. Dia S1 padahal, tapi dia tidak mau. S1 kerja di Shopee? Shopee di gudang dia karena teman-temannya nyaman. Artinya Shopee-nya bukan di e-commerce-nya? Bukan, dia di ininya di gudang. Di gudang di iya, nggak apa-apa. SOC. Shopee kan perusahaan besar juga. Iya, jadi anak saya milih ngelamar kerja pakai ijazah SMA, bukan pakai S1. Kenapa? Iya. Yoga pakai S1, maksudnya Yoga pakai S1 aja biar dianggap jadi admin, kan jadi orang kantornya. Enggak, nyaman di gudang, karena teman-teman semua dia bilang gitu. Waduh, sayang. Sayang banget saya sekolahin anak sampai S1 kan. Jadi gudang, naik lagi. Maksud aku gitu, ngelamarnya pakai ijazah S1-nya gitu, dia enggak ngelamar pakai SMA. Ya, mungkin percuma udah nyaman, dong. Udah cukup mungkin iya. Ya cukup sih, enggak, cuma dia kalau belum punya cewek. Nanti ke rumah tangga juga ketahuan, Pak. Dia nggak mikir sampai ke situnya gitu. Gitu. Tapi ya, ikut siapa? Di rumah neneknya ada, di rumah ibu saya. Okay. Menungguin di sana karena neneknya udah meninggal kan. Nenek udah meninggal.
orang papahnya udah kawin juga kan? Ya, ya, ya. Iya, papanya udah kawin lagi. Jadi saya sekarang saya sendiri, saya single parent. Saya nunggu Ulfi nikah aja sama Yoga nikah. Mungkin setelah itu saya hari tuanya ya doain aja punya rumah Pak gitu. Karena saya pengen sekali membeli rumah. Orang itu kan kalau kita semangat, kerja keras, pantang menyerah, suatu saat pasti tercapai itu cita-citanya gitu. Terus sekarang konon katanya buat lagu ya, benar apa enggak? Nah itu, ini. saya lagi rekaman lagu sama ibu produser Neng Desi namanya. Neng Desi itu bikin lagu pengeretan. Pengeretan, jadi nggak maksudnya liriknya dibuat siapa? Liriknya Neng Desi, tadi dinyanyiin sama Neng Desi, ya. Tapi nggak cocok. Karena hidup dia bukan orang di hidup dia nggak seperti itu. Ya. Bu Desi nih kayaknya lagu cocok sama saya deh, karena ada pengeretan, oi pengeretan. Jalan sama kamu bikin kering dompet gitu. Waduh, kan. Jadi dompetnya aku kosong. Kering gara-gara siapa? Berondong. Gara-gara berondong. Semoga lagu itu sukses ya Pak, meledak. Jadi saya nyanyiin. Coba bikin tahu sih berapa bait sih lagunya? Lagunya banyak sih, 4 bait gitu. Coba yang pengeretan, oi tukang ngeret gitu. Jalan sama kamu bikin kering dompet. Saban hari kerjanya cuma mengeret, lama-lama badan tinggal tulang doang, ujungnya gitu. Dia kan tiap hari dieret kan. Lama-lama, jangan dibuka dulu semuanya. Lama-lama badan tinggal tulang doang. Tinggal tulang doang, dimakan kutu kampret. Kutu kampret. Pengeretan, oi tukang ngeret gitu. Oh gitu ya. Waduh, ini tapi cerita pengeretan tuh mirip dengan kisah hidup. Kisah hidup ya. Kisah hidup aku yang dieret laki-laki terus. Tapi aku dieret juga, ya itu kan jalan pilihan aku kali ya. Jadi aku juga nggak menyesal. Aku tidak pernah lu ngeretin gua gini-gini, nggak pernah ngomong gitu. Karena kan udah hidup, itu udah perjalanan hidup. Kita nggak boleh nyesal, kita nggak boleh ungkit apa yang udah kita kasih orang gitu. Nah sekarang sekian lama udah menjanda ya. Setahun setengah. Ada keinginan lagi nggak untuk kawin yang lebih baik dari yang dulu, dapat yang sudah mapan ataupun belum dapat sih Pak, dan belum ada kepikiran juga. Terakhir sama Kiki Farel juga lagi rame nih, padahal aku syuting bareng dia kan. Dibilang Kiki Farel pacaran sama Elis Gigi karena Kiki Farel butuh sosok keibuan katanya. Oh gitu. Jadi Kiki Farel berondong juga kan? Berondong tapi dia berarti enggak lah, nggak pacaran. Deket aja, deket syuting gitu kan ya. Tapi kalau dia jodoh saya sih saya mau terima aja. Gitu tapi ya? dia nggak bakal mau Pak. Oh gitu ya. Dia nggak bakal mau, enggak Pak. Canda itu mah insya Allah. Lagi syuting sama. Kemarin ada syuting, ada program kita 2 episode, belum tayang, nanti tayang nonton ya. Di mana tayangnya nanti? Di Trans TV. Trans TV ya. COP, Celebrity on Vacation judulnya. Oh, nanti syuting di sini boleh Pak nanti? Oke, boleh. Boleh ya, karena sering ke Bali kita kan. Boleh. Pokoknya makin banyak teman, banyak rezeki. Amin. Kita tidak pernah membeda-bedakan teman ini kaya, tidak kaya, atau orang yang nggak punya, orang ngetop. Nggak pernah. Tapi saya emang nggak pernah dibantu Pak sama teman-teman yang artis yang kaya. Dia pikir saya kaya terus Pak. Dia pikir saya itu kaya. Jadi kalau orang tuh ngebantu orang yang udah kaya, orang udah kaya dibantu lagi sama artis kaya. Karena kalau ngasih orang yang kaya dihargain. Kalau ngasih yang kayak macam kayak kita nggak ada harganya gitu. Jadi aku ngeliatin aja, ini ya cuman ada yang juga cuman baik di TV doang gitu kan ya. Orang tuh ada. Kalau saya punya, saya nggak sayangan. Orang-orang tahu sifat saya. Kalau saya ada, saya nggak pernah pelit sama orang. Makanya Allah juga ngasih saya tuh rezekinya bukan banyak, tapi ada aja gitu. Terus. Ada walaupun udah nggak ada syuting, tapi mau bayar kredit mobil ada rezeki. Jadi dikit-dikit jadi bukit. Ya doain aja kayak Bapak nanti kan begini kan. Tua udah menikmati hidup. Kalau saya kan seniman nggak punya apa-apa. Seniman. Jangan merendah. Tapi kan hartanya banyak. Seniman juga hartanya banyak Pak. Ya, gitu kan. Punyanya museum. Pacarnya patung. Di museum. Ya kan? Nah kan nggak punya apa-apa. Istri nggak punya.
harta mungkin nggak punya juga gitu. Tapi kan yang penting kita banyak membantu orang. Iya, Kita ya banyak saya dengar juga sosialisasi, Bapak kan gitu. semenjak COVID kemarin Bapak yang nggak pernah tidak memberhentikan Iya, karyawan, iya, ya nggak. iya. Bapak bela-belain ngeluarin duit untuk karyawan gitu. Membuat produk baru untuk kepentingan karyawan. Iya, dulu saya COVID alhamdulillah Pak. Pas COVID saya malah tidak kekurangan duit. Itu saya mau tanya dulu. Banyak orang-orang pada waktu COVID justru rezekinya makin nambah. Iya. Nah kemudian kalau Mpok Eli kegiatannya apa? Waktu Pas COVID itu saya pas berhijab. Berhijab Iya, pas. 2019 saya berhijab, 2020 COVID kan, 2020 ya. Waktu maksudnya sebelum waktu berhijab berarti kan sudah sholatnya 2019 lima waktu akhir. dong, sholatnya Iya. pasti full Iya. 5 waktu kan? 2000 berhijab itu 2019 akhir. Ya. Jadi pas umroh saya itu Desember kan, Iya kan. Januari 2020. Situ mantep saya berhijab. Terus Habis itu COVID. kan 3 tahun COVID-nya. Kerjanya Iya. apa waktu COVID? Dapat endosan hijab, itu dia. endosan skincare, Oke. dikontrak jadi brand ambassador selama iya, iya. setahun. Emang pernah brand ambassador apa? Ada Jasmine Beauty, Scarlett, ada juga. Jadi Scarlett juga pernah? Pernah. Oke, Scarlett boleh lama. nggak nguping-nguping dikit aja? Kalau sebagai ambassador 1 tahun apa berapa tahun? Ada yang per 3 bulan sekali. 3 bulan? Saya pernah Jasmine Beauty per tahun 300 setahun 300 apa itu? juta Setahun. setahun. 3 Berdua juta? sama mantan suami saya, mantan pacar saya yang akhir. Ya, 3 juta setahun itu nanti uploadnya di IG apa Di gimana? IG, di feed, visit juga, perawatan juga gitu. Oke, itu uploadnya setiap bulan apa setiap minggu apa gimana? Setiap hari. Waduh, wah, Seminggu bisa 3 kali, seminggu 4 hari. Kalau kita kadang tiap hari yang rajin gitu kan ya gitu. lewat IG, Lewat IG, Facebook, lewat Facebook, lewat feed, sosial media ya. sosial media pokoknya gitu. Tiap hari. Tiap hari kita ngerjain apa-apa. Tiap hari ada endosan gitu Pak. Endosan apa kayak makanan, kayak keripik, kayak apa minuman, kayak setiap hari saya ada endosan di pas COVID itu. Nah, itu penting. Nah, pas COVID itu tapi tidak bikin saya kaya juga, cuman Oh. ada aja gitu loh. Iya, kalau COVID nggak ada rezeki bisa mati. Syuting juga saya ada jalan syuting. Waktu Syuting COVID. sinetron juga saya Oh, sama Stephen William. Jadi justru COVID justru membawa rezeki. Mau rezeki buat saya, banyak orang yang tidak begini ngomongnya, tapi saya tidak kekurangan di pas COVID itu, alhamdulillah. Luar gitu. biasa. Jadi memang kadang-kadang suatu musibah atau masalah justru bermanfaat untuk mendapatkan rezeki lebih. Iya, itu kan tergantung orangnya Pak, bersyukur apa enggak gitu. Ya. Kalau kita bersyukur terus pasti Allah ngasih jalan yang ini orang sabar nih, kita coba pasti dikasih terus gitu. Ya. Wah luar biasa nih, Mpok. Strong woman saya mah. Strong woman ya. Tapi sekarang gini ya, Mpok ini kan sering ke Bali. Kan mungkin baru pertama melihat museum tribal art. Museum primitif. Iya, Kalau banyak di Bali itu kan banyak museum lukisan. lukisan. Kan gampang dibuat, lukisan terkenal masuk museum. Kalau museum primitif yang kita punya itu kan barang yang barang adat yang sebelum ada agama, itu kan merupakan karya-karya primitif yang baru ada satu-satunya di Indonesia di museum ini. Apa pendapat atau kesan-kesannya Tadi pas saya masuk, ya pada waktu itu bisa dapatnya di mana Bapak bawanya? Itu kan barang lama banget. ya. Jadi Mpok tadi Mas sampai ke Sudah atas, sampai ke atas. Sampai ke Oke. atas. Katanya ada satu benda yang tidak bisa dicolong. Ya, Ya. yang Ya, patung dipegang itu ya. Ya. Tadi saya pegang Pak. Ya, Saya mau colong tadi. tapi kalau ngomong-ngomong nyolong nggak apa-apa. Tapi kalau nyolong dengan niat nggak ada yang tahu, dia gelinding jatuh ke bawah. Oh gitu. Ada orang. Pernah terjadi. Terjadi benar. Dan saya bantu mereka. Dia ngaku, saya tahu dulu niat mau ngambil patung itu. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Orang dari Sumba kalau nggak salah dia tuh. Oh dia mau nyolong itu, ditahu kali makna patung itu. Dia tahu manfaat patung itu dan patung itu barang langka yang sangat sakral. Yang zaman dulu sebelum Berarti hati dia mau nyolong gini. nyolong. Nanti saya mau balik lagi mau nyolong. Itu Dan udah- dia tahu harganya mahal sekali itu barang. berapa tuh Pak? Aduh, pokoknya kalau tidak masuk akal lah kalau seorang patung primitif itu yang mahal itu mahalnya bukan karena apa-apa ya, karena
itu barang-barang budaya. Sebelum ada agama, barang-barang itu disembah ratusan tahun. Oh, disembah orang, iya tadi aku lihat tuh ada patung disembah juga. Ya, sebelum ada agama. Sebelum ada, Bapak kok dapat dari mana itu ada yang jual? Itu kita langsung ada mendapatkan dari misalnya ke desa-desa Ngada, Mentawai itu kan. Oh, Bapak cari? Kita cari, bukan beli, nggak boleh dibeli, kita ambil, bikin yang baru dengan adat ritual. Pakai ritual juga? Iya, kalau nggak kan nggak boleh. Tapi dibawa ke sini aman, Pak? Aman. Ada 1-2 patung itu yang saya dapatkan malah di polisi. Kenapa? Dicolong. Karena patung dan kalau orang bule itu beli kan mahal sekali. Kalau bule kan menghunting itu patung-patung purbakala. Kalau beli-beli pada waktu mau dijual ke bule, sebelum dijual udah ketangkap duluan di polisi. Nah, kita tebur di polisi untuk boleh melakukan upacara lah. Karena kita kan tujuannya melestarikan. Iya, nggak dijual lagi kan? Dibawa di polisi Tapi juga orang di Puma itu udah banyak yang tahu, Pak? Banyak. Kalau orang, jadi gini, ada juga kita dapetin barang-barang ada di galeri mahal, ada juga. Ada ya. Dan galeri itu banyak kan orang bule yang punya. Oh. Karena mereka tahu nih barang-barang budaya ini kan tidak dibuat lagi. Kalau dibuat sekarang umurnya baru 1 tahun, nggak ada sejarahnya. Kalau ada patung dari Toraja itu ratusan tahun sampai tangannya gini masih utuh. Oh. Itu kalau kita bawa ke Christie dilelang laku itu. Itu kira-kira berapa tuh harga di museum itu? Waduh, itu sih nggak ternilai. Berapa miliar itu? Nggak ternilai lah itu, ratusan miliar itu. Ratusan miliar harganya? Lihat di atas ada patung zaman megalitik yang batu-batu itu. Oh, megalitik. Itu kan nggak ternilai harganya. Baunya susah banget ya, Pak ya? Ya. Makanya saya bilang, Pak Made ini bangun apa? Isinya aku tahu ini barang-barangnya pasti mahal-mahal. Ratusan juta, ratusan miliar. Duh, saya bilang, ada orang yang demen-demen seni gitu, ada ya, masih ada ya. Saya sampai lupa sama segalanya, kita mau melestarikan itu. Coba lihat, kan kita perawatannya juga bagus, kita bersihkan. Tapi sering ada orang datang nggak, Pak? Nah inilah, kita bilang, kita mengimbau para pemirsa sekalian ya, kenapa orang-orang Indonesia tuh kurang mencintai budayanya. Justru yang melihat ke sini banyak kan orang Rusia, orang Eropa. Oh, nanti kita bikin syuting aja, Pak. Kayak misalkan di sini. Betul. Soal syuting, dulu Jupe pernah main di sini. Enggak, sekarang kan udah syuting ada ini, Pak. Tanah Air Beta. Terus ada syuting Celebrity of Vacation yang mengenalkan sejarah-sejarah itu. Nanti kita undang ke sini aja dia, Pak. Bisa. Ya, kita undang. Bisa. Jadi biar masuk ke TV orang tahu bahwa nih Pak Made nih ada apa nih di Mister Puisi itu ini. yang kurang digali oleh masyarakat pertelevisian kita. Iya. Mereka kan kalau mereka datang ke peradaban itu barang-barang udah nggak ada. Udah ada agama. Sekarang kan nggak boleh menyembah patung lagi. Zaman dulu kan nggak ada agama, dia nggak ngerti. Itu dianggap Tuhan. Ya, gitu. Iya. Nah, itu. Nah, tapi kita melestarikan ini, kita bukannya bertentangan dengan agama, kita kan melestarikan budaya, beda. Betul. Dan kita kan tidak sembah itu kan, kita kan lestarikan. Itu loh. Betul. Jadi kesannya cukup yang punya setengah gila ya. Setengah gila. Setengah gila. Enggak lah, Pak, enggak setengah gila, itu udah benar itu. Itu benar-benar orang bukan seniman memang harus seperti itu gitu kan ya. Kalau orang seniman itu kan memang ada yang suka nyanyi, kalau Bapak suka patung gitu kan. Kadang-kadang kita punya uang 5 perak tuh pengen membelikan barang-barang seni untuk kita lestarikan. Lebih bagus saya nggak punya apa-apa, lebih happy kalau kita punya barang-barang seni. Kayak saya barang seni, barang antik punya. Nih. Nah, itu mahal. Ini tuh. mahal, ini nggak ada harga. Ya kan? Susah ini Pak kalau copot harus rugi saya. Tapi kalau bukan namanya Sugigi kan nggak ngetop. Iya, kalau tercantik aku jadi rata jadi Eli Sumingkem. Ya, diganti. Kalau jadi Eli Sumingkem malah nggak laku. Malah nggak laku, tapi saya dapat suami nanti Pak yang benar-benar itu. Lakunya mungkin dapat suami yang benar-benar mencintai saya, tidak memandang fisik saya gitu. Mencintai terus rezeki kurang milih mana? Tapi saya pasti saya tidak berjuang, orangnya tidak pernah nyerah untuk berjuang cari duit. Apa selama kita masih punya jalan cari uang tuh yang halal banyak sebenarnya, walaupun tidak mengharapkan yang lebih gede gitu, enggak kan, tapi yang bisa untuk makan,
bisa untuk apa bayar kredit ini cicilan ini. Udah cukup hidup saya gitu. Saya tidak perlu hidup mewah, saya tidak punya mobil mewah, nggak apa-apa, yang penting hidup saya cukup aja gitu. Kalau saya kalau di rumah tuh kalau lagi ngelamun bikin puisi aja. Coba sekarang bikin puisi, Pak. Hah? Puisi? Bikin puisi buat saya. Puisi apa? Judulnya Saya apa? cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi bertepuk sebelah tangan dong, benar nggak? Iya. jadi Cinta bertepuk sebelah tangan. cinta bertepuk sebelah tangan ya. Suasana hening di Bali merupakan suasana yang tidak perlu dicari karena dia sudah ada di Bali. Ketika kita merenungkan seseorang, mencintai seseorang, bahkan memimpikan seseorang itu, janganlah merasa bahwa kamu akan dicintai oleh orang tersebut, karena orang tersebut belum tentu mencintai kamu. Bila cinta kamu bertepuk sebelah tangan, percayalah, cinta itu hanya sesaat. Untuk itu, carilah pasangan yang saling menguntungkan dan saling mencintai. Ketika kamu mendapatkan cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan, maka cinta itu akan kekal dan abadi. Gitu. Gitu. Jadi itu penutup. Cinta ya. Jadi kalau kita menginginkan seseorang yang ganteng, cantik, kita hanya cinta sendiri, ya kan? Iya benar. Ketika kamu bisa memeluk dia, ketika kamu bisa memeluk dia, bisa mendapatkan dia dengan cinta bertepuk tangan, maka cinta itu adalah sifatnya sementara. Ya. Nah, carilah pasangan yang saling membutuhkan, saling mencintai dan saling melengkapi. Ketika itu cinta itu akan lestari, gitu. Makanya sekarang saya mendingan sendiri dulu. Jadi nanti kalau anak-anak saya sudah menikah, dua-duanya, kalau saya masih dapat jodoh terbaik dari Allah, saya terima. Tapi kalau emang saya ditakdirkan sendiri, ya saya akan sendiri aja dulu gitu. Ya. Waduh, terima kasih sekali Mpok Eli. Para pemirsa sekalian, saya kedatangan Mpok Eli ini, katanya bukan dia orang antik, katanya Cantik. dia cantik katanya. Kurang C, Ya. cantik bukan Untuk antik. itu para berondong Indonesia, Mpok Eli yang cantik ini membutuhkan pasangan lagi. Ya, Ya, tapi nanti ya. Tapi nanti gitu. Para pemirsa sekalian, tadi sudah banyak ketawa-ketawa ke TV, nangis, sedih. nangis. Tapi dia bilang kalau kembali bawa pasangannya mau datang ke sini, silakan. Di sini gratis, gitu loh. Insya Allah ya nanti ya. Terima Pemirsa. kasih, Makasih Pak. teman-teman, bro-bro, sistri sekalian. Kita tepuk tangan untuk Mpok Eli, tepuk tangan. Terima kasih Mr. Puisi. Mpok Eli, terima kasih telah ngobrol-ngobrol dengan Mr. Puisi. Tapi jangan lupa follow, subscribe, dan share. Like, share, dan komen di YouTube-nya Mr. Puisi. Terima kasih.